ini sistem situng dan sirekap itu bukan hal yang baru. Jadi KPU dari tahun 2014 itu sebetulnya sudah mulai mengenalkan situng. Kita membangun sistem untuk mempublikasikan dengan cepat, merekap. Jadi itu bukan yang baru. Nah, tetapi kemudian kita menjadi pertanyaannya, setelah berjalan terus, tapi kok ini masalahnya ada saja gitu. Nah, itu kan jadi pertanyaan kita ya. Nah, jadi saya ingin simpulkan bahwa sirekap itu posisinya sangat penting, tapi kelihatannya itu tidak keren amat gitu ya. Bahkan alat bantu ini jangan-jangan alat rekayasa. Jadi KPU kita melanggar undang-undang karena ada permintaan DPR, dan itu sekali lagi menunjukkan bahwa KPU kita ini punya problem tentang kemandiriannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan semua tetap semangat ya. Pemilu kita belum selesai, persoalannya masih banyak. Kita harus ikuti betul. Saya mewakili Koalisi Jaga Suara 2024, tergabung di dalamnya 23 organisasi masyarakat sipil lainnya. Pertama, saya mau menginfokan bahwa penempatan sirekap di dalam proses rekapitulasi itu sangat vital. Jadi kalau dikatakan sebagai alat bantu dan hasil pemilu itu adalah nanti rekap manual secara bertahap, itu selintas seolah-olah sirekap itu terpisah. Tetapi sebetulnya di dalam proses pemilu kita, untuk melakukan rekapitulasi yang secara manual bertahap itu, bahan yang atau draft bahan yang akan dibuka untuk diperiksa bersama itu datangnya dari sirekap. Jadi sedemikian vitalnya sirekap itu, sehingga kita betul-betul harus pastikan data-data yang diolah, dikumpulkan di dalam sirekap itu adalah data-data yang tidak menyimpang, data-data yang betul sesuai dengan hasil hitungan di setiap TPS-nya. Saya akan mengambil sekedar contoh saja evaluasi kami terhadap sirekap ini, dan ini tentu masih berdasarkan jumlah yang tidak besar. Kalau kita lihat di layar saat ini kami ambil dari 5.000 sampel data sirekap yang tersebar di 1.172 kelurahan, dipilih secara acak di dalamnya, dan di setiap kelurahan, dan ini tersebar di 494 kabupaten kota. Jadi secara random sistematik kita ambil TPS-TPS-nya dan kami dapatkan 5.000 sampel ini. Dan ini kami lakukan data yang kami ambil dari sirekap pada tanggal 15 Februari jam 3.42 sampai 16 Februari jam 5.36. Hasilnya seperti apa? Yang ada di sirekap tersebut, suara tidak sah tidak sama dengan jumlah suara paslon. Ya, suara paslon itu kalau ditotalkan menjadi suara saya, itu ada 133 atau 2,66% yang kasusnya seperti itu. Kalau Ketua KPU mengatakan kemarin cuma 0,6%, seolah-olah itu enteng sekali, kecil sekali, dan itu baru dari data yang mereka punya saja kan.
seharusnya atau saya duga itu datanya jauh lebih besar. Itu yang mereka baru baca, ya 0,6%. Tetapi kami dari sampel yang 5.000 saja itu ada 2,66%. Jadi ini bukan angka yang sedikit. Suara sah yang tidak sesuai dengan foto C hasilnya itu ada 44 atau 0,88%. Satu atau lebih suara paslon tidak sesuai dengan foto C hasil itu ada 98 atau 1,9. Jadi para peserta atau teman-teman sekalian, ini kondisi persoalan Sirekap kita, ya, Sirekapnya KPU, ya. Saya jangan bilang ya. Jangan terlalu tegang. Kita perlu bercanda lah, ya. Oke. Baik. Kemudian kita lihat distribusi kesalahan tersebut, ya, per paslon. Data Sirekap lebih tinggi dari C hasil. Jadi apa yang ada di foto C hasilnya, tetapi sebetulnya angkanya terbaca lebih tinggi. Ya, untuk pasangan calon 1 ada 2.213 di 14 TPS, gitu ya. Kemudian paslon 2 ada 9.037 di 31 TPS, dan kemudian paslon 3 ada 3.123 di 23 TPS. Itu yang nambah, ya. Nah, kemudian ada yang kurang juga, gitu, namanya juga kurang akurat, ya, bacanya. Itu ada di 23 TPS untuk paslon 1 itu kurang, ya, 549, ada 40 di paslon 2 di 27 TPS-nya kurang 1244, dan paslon 3 di TPS ada 9 TPS-nya kurang 64. Ya sederhana, kita totalin saja mana yang nambah, mana yang kurang, gitu kira-kira. Maka itu ada net selisih suara itu ada 1664 nambah buat paslon 1, 7.793 nambah untuk paslon 2, dan paslon 3 3.059. Semua kebagian ditambah, ya. Ya, jadi bagi-bagi, ya, kira-kira begitu. Tetapi paslon 2 itu ada 7.793, jadi yang tertinggi. Apakah ini sesuatu sengajaan atau apa? Ya, Mbak Oki tadi kita perlu cermati terus, ya, ini. Kalau kesalahan sistem, ini sekedar bercerita saja karena saya sempat di KPU. Ini sistem situng dan Sirekap itu bukan hal yang baru. Jadi KPU dari tahun 2014 itu sebetulnya sudah mulai mengenalkan situng. Kita membangun sistem untuk mempublikasikan dengan cepat, ya, merekap, gitu ya. Jadi itu bukan yang baru. Nah, tetapi kemudian kita menjadi pertanyaannya, setelah berjalan terus, tapi kok ini masalahnya ada saja, gitu. Nah, itu kan jadi pertanyaan kita, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kurang lebih itu gambaran. Ya, jadi sekedar gambaran, detailnya itu ada di dalam sistem seperti ini, ya. Per kasus-kasusnya itu ada di mana itu terjadi di TPS mana persisnya yang suara paslonnya lebih besar atau sekarang diistilahkan digelembungkan dalam tanda petik, begitu ya, paslon yang kurang dan seterusnya. Nah, jadi saya ingin simpulkan bahwa Sirekap itu posisinya sangat penting, tetapi kelihatannya itu tidak keren amat, gitu ya. Bahkan alat bantu ini jangan-jangan alat rekayasa, tetapi persisnya semua ini tentu kita harus periksa betul, dan kita harus ikuti ini semuanya. Kita harus kejar, pastikan mereka merapihkan, karena tadi dia merupakan bahan untuk rekap manual. Kalau bahannya kotor, maka rekap manual resmi itu juga tidak bersih. Kira-kira begitu. Itu demikian pentingnya. Mas, sedikit lagi, ya. Boleh. Nah, poin yang lain adalah, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman media, persoalan pemilu, hari pemungutan suara dan paskanya, sekalipun itu merupakan puncak dari proses pemilu, tetapi ini tidak bisa dipisahkan dari persoalan proses tahapan sebelumnya.
Jadi apa yang terjadi itu merupakan cerminan dari persoalan-persoalan sebelumnya. Sayangnya menurut catatan saya di pemilu kali ini, persoalan sebelumnya itu besar-besar, serius-serius, ya. Jadi misalnya saya lebih fokus terhadap penyelenggara misalnya. Saya kira penyelenggara pemilu kita di pemilu kali ini adalah penyelenggara yang tidak mandiri. Ya. Saya mulai dari misalnya pada saat penetapan jadwal pemungutan suara, baik dari sebelah senyum-senyum, itu lebih 1 tahun proses untuk menetapkan ini. Padahal di undang-undang itu jelas dikatakan itu diselesaikan dengan keputusan KPU. Jadi itu otoritasnya KPU kita. Tetapi ini prosesnya panjang waktu itu di DPR dan pemerintah dalam menetapkan jadwal ini. Itu contoh pertama. Yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi bahwa wewenang untuk menata dapil itu dikembalikan kepada KPU sebagai lembaga yang mandiri. Tetapi apa yang terjadi? DPR waktu itu mengatakan tidak usah ditata dapil. Lanjutkan saja apa yang ada, jadikan itu keputusan KPU. Dan KPU kita manut. Jadi itu contoh kedua ketidakmandirian mereka. Yang ketiga, pada saat verifikasi faktual partai politik, itu sejumlah atau hampir semua partai politik yang mengikuti verifikasi faktual, itu tidak ada yang memenuhi syarat. Tetapi KPU atas desakan pihak tertentu, itu merubah datanya. Yang keempat, pada saat pencalonan, khususnya pencalonan bahwa perempuan itu harusnya ada sekurang-kurangnya 30% di dalam setiap dapil dari daftar calon yang diajukan setiap partai politik. Ternyata itu pun dilanggar karena ada permintaan dari DPR. Jadi KPU kita melanggar undang-undang karena ada permintaan DPR, dan itu sekali lagi menunjukkan bahwa KPU kita ini punya problem tentang kemandiriannya. Tentu yang paling ramai di dalam pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden kita. Saya tidak perlu mengulang, teman-teman sudah banyak menulisnya dan menganalisisnya. Ya. Dan kemudian pada masa kampanye tadi juga Mbak Oki dan teman-teman di depan itu sudah banyak juga menceritakan persoalan-persoalan dari ketidakadilan pemilu kita ini. Nah, pada hari H juga tadi banyak dicontohkan bagaimana penyelenggara pemilu kita tidak bisa juga menata dengan baik, sehingga sebetulnya banyak sekali hak konstitusional warga kita untuk bisa memilih itu tidak bisa dilayani. Jadi ini persoalan yang sangat serius. Menurut saya, teman-teman, mari kita terus ikuti, pantau, desakan koreksi agar pemilu kita ini masih bisa diselamatkan atau tidak ya. Ya, ini sudah selesai, terima kasih. Jadi ini detailnya ya, yang kalau mau dilihat di mana letak persoalan contoh-contoh tadi ya. Jadi terima kasih, ini sudah ditayangkan. Nah, saya tutup bahwa ya mungkin saja kita masih bisa berperan untuk melakukan koreksi terhadap kualitas pemilu kita. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Luki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.